Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Paviliun Bintang Jatuh terletak di dalam wilayah pegunungan Bintang Langit. Bahkan dengan kecepatan kelompok Yao Chen, mereka telah menghabiskan setengah bulan untuk tiba di pegunungan yang luas ini. Feng Zunze yang di depan akhirnya berhenti. Sebuah giok tua muncul di tangannya, detik berikutnya, cahaya bintang aneh menyebar dari giok tua, dan ruang di depannya benar-benar menjadi terdistorsi, akhirnya, itu membentuk pintu ruang besar. Ayo pergi, di dalam tempat ini adalah markas sebenarnya dari Paviliun Bintang Jatuh. Setelah memasuki pintu ruang, di kejauhan sudah ada puluhan bangau bergegas ke arah mereka, itu adalah kelompok Mu Qingluan. Guru, Mu Qingluan menarik nafas lega ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Feng Zunze. Ya, Feng Zunze tersenyum mengangguk. Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yao Chen di sampingnya dan berkata, "Cepat, datang dan sapa kepala Paviliun Bintang Jatuh kita." Mu Qingluan terkejut ketika dia mendengar ini. Dia melirik Yao Chen dan tiba-tiba menemukan bahwa yang terakhir tampak persis sama dengan gambar pendiri dalam paviliun tersebut. Segera, dia buru-buru berbicara dengan sikap hormat. Qingluan menyapa kepala paviliun. Yao Chen tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Kamu orang tua, kamu sengaja mencoba mempermalukanku. Kamu aslinya adalah pemimpin Paviliun Bintang Jatuh, bagaimana itu bisa mempermalukanmu?" Feng Zunze tersenyum. Dia kemudian menoleh ke arah Mu Qingluan dan berkata, "Dengan Yao Zunze di sini di masa depan, kalian semua akan diberkati." Yao Zunze, hati Mu Qingluan cukup terguncang ketika dia mendengar kata-kata ini. Nama Yao Chen saat itu pada dasarnya dikenal oleh semua orang di dataran tengah. Lupakan, jangan dengarkan orang tua ini bicara omong kosong. Mari kita selesaikan masalah Xiao Yan dulu. Yao Chen melambaikan tangannya dan berkata. Mata Mu Qingluan bergerak ketika dia mendengar ini dan melihat Xiao Yan di belakang Xiongzan. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia melihat yang terakhir tercakup dalam darah segar dengan hanya napas yang tersisa. "Ayo pergi." Bocah kecil ini terlibat dalam bentrokan dengan Douzun Bintang 5. Meskipun dia mematahkan salah satu lengan pihak lain, dia juga dipukuli sampai terluka parah. Feng Zunze menghela nafas dan menjelaskan. Kepala Mu Qingluan di samping mulai berdengung ketika desahan lembut Feng Zunze jatuh. Dia menatap Xiao Yan dengan cara tertegun. Orang ini benar-benar berani bertukar pukulan dengan seorang ahli Douzun Bintang 5. Kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan gurunya, Feng Zunze tidak pernah capai. Namun dia sebenarnya bahkan mematahkan salah satu lengan pihak lain. Mu Qingluan menghapus keringat dingin. Sesaat kemudian, dia membalikkan tubuhnya, memimpin kelompok untuk menuju ke puncak gunung, tempat Paviliun Bintang Jatuh berada. Setelah tiba di paviliun, Yao Chen dan Feng Zunze langsung membawa Xiao Yan ke sebuah menara batu hitam gelap di belakang paviliun. Sebuah tempat yang memiliki kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze dengan hati-hati menempatkan Xiao Yan di atas panggung batu. Pada saat ini, mata Xiao Yan tertutup rapat. Hampir tidak ada napas tersisa. "Ayo pergi, biarkan dia tinggal di sini sendirian dengan tenang dan memulihkan diri. Kita hanya bisa menunggu." Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah berapa lama yang dibutuhkan. Selama itu mampu memulihkan luka di dalam tubuh Xiao Yan. "Anak kecil, hati-hati. Guru masih menunggumu untuk membantuku memperbaiki tubuh." Yao Chen tersenyum sedikit saat dia melihat rasa sakit di wajah Xiao Yan berkurang sedikit ketika nyala api naik. Baru kemudian dia memasang ekspresi lelah dan diam-diam mundur dari menara batu dengan Feng Zunze. Kedatangan dari kelompok Yao Chen tidak diragukan lagi telah menyebabkan Paviliun Bintang Jatuh menjadi luar biasa hidup. Para murid dan bahkan beberapa tetua sangat penasaran dengan pemimpin paviliun ini, yang hanya ada di legenda. Dan Feng Zunze akhirnya menyerahkan posisi pemimpin paviliun pada Yao Chen. Yang membuat Yao Chen hanya bisa tersenyum pahit. Namun, dia tidak menolak apapun kali ini. Setelah mengalami hal-hal yang telah terjadi selama tahun-tahun ini, dia secara alami memahami bahwa, mengumpulkan kekuatan memang dibutuhkan. Saat itu, dia dirugikan karena terlalu bebas dan tidak terkekang. Oleh karena itu, dia akhirnya diserang dengan kejam oleh Hall of Soul. Karena dia memiliki kesempatan untuk melakukan semuanya lagi, dia tentu tidak mau melihat masalah ini terulang kembali. Waktu mengalir.
Dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Xiao Yan, yang berada di dalam menara batu, masih tidak menunjukkan jejak kebangkitan. Namun, wajah awalnya pucat dan berdarah secara bertahap menjadi merah cerah. Nafasnya juga menjadi normal. Dia tidak lagi seperti orang yang akan mati seperti di masa lalu. Dan selama 1 bulan ini juga, kelompok dokter peri kecil juga mengambil posisi tetua di dalam paviliun bintang jatuh setelah Feng Zunze mengundang mereka dengan susah payah. Meskipun itu hanya tetua tamu. Dengan bergabungnya dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Ziyan, dan Xiongzan, kekuatan paviliun bintang jatuh melompat dan benar-benar menjadi puncak dari 4 paviliun. Namun, semua dari mereka lupa bahwa, jika Yao Chen benar-benar memulihkan kekuatan puncaknya di masa depan, paviliun bintang jatuh akan menjadi faksi yang cukup kuat di seluruh dataran tengah, tidak perlu membahas tentang 4 paviliun. Setengah tahun berlalu tanpa disadari. Namun, Xiao Yan masih belum bangun juga. Bahkan Yao Chen merasa agak tak berdaya di hadapan adegan ini. Satu-satunya yang bisa diandalkan mengenai hal ini adalah Xiao Yan sendiri. Selama periode waktu ini, gunung belakang telah diberi label sebagai tanah terlarang. Selain hanya kelompok Feng Zunze, bahkan para tetua dilarang masuk. Sementara itu, di tempat yang jauh dari dataran tengah, benua Douchi wilayah barat laut, Kekaisaran Jiama, kota suci Jiama. Setiap warga Kekaisaran Jiama menyadari bahwa penguasa sejati Kekaisaran ini bukan lagi keluarga Kekaisaran. Sebaliknya, itu adalah sebuah aliansi. Aliansi ini disebut Aliansi Yan. Di sebuah aula besar di tengah kota, tempat ini adalah tempat otoritas terbesar dalam Kekaisaran Jiama. Pada saat ini, bagian atas aula besar dijaga ketat. Ada seorang wanita yang mengenakan jubah cemerlang, cantik dan memikat. Dia berdiri dengan tangan di belakangnya. Matanya sedang melihat bulan yang cerah. Sosok kurus terus terbayang di matanya. Kemungkinan sudah 5 hingga 6 tahun, Xiao Yan, kamu telah berjanji pada ratu ini bahwa kamu akan kembali. Jika kamu mengingkari janjimu, aku akan merobek tubuhmu menjadi puluhan ribu potongan bahkan jika kamu mati. Wanita menyihir mengepalkan tangannya sedikit. Ekspresi rumit melintas di mata cantiknya yang dipenuhi dengan daya pikat saat dia bergumam. Ibu, suara anak kecil yang sangat lembut tiba-tiba terdengar dari belakang Cailin, ekspresi dingin di wajahnya yang menyihir segera menghilang setelah mendengar suara ini. Detik berikutnya, ada sosok gadis kecil berusia 2 tahun dengan kaki kecilnya tanpa alas. Hal yang menyebabkan seseorang merasa terkejut adalah, anak kecil ini digantung setengah inci dari tanah tanpa meminjam dukungan apapun. Berdiri di udara kosong, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh seorang ahli Douzong. Ukiran batu giok di wajah gadis kecil ini membuatnya tampak seperti boneka. Sepasang mata hitam gelap cerdas muncul sangat licik di bawah sinar bulan. Ketika Cailin memandang, pakaian gadis kecil ini menggeliat, dan seekor ular kecil 7 warna keluar dari balik pakaiannya. Setelah itu, diletakkan di tangan kecilnya. Itu mendesis dan menjulurkan lidahnya. Dari penampilan ini, itu mengejutkan persis sama dengan piton 7 warna menelan surga di masa lalu. Kembali lagi ke dataran tengah tepatnya di paviliun bintang jatuh. 1 tahun telah berlalu setelah Xiao Yan ditempatkan pada menara batu hitam untuk pemulihan. Namun sampai sekarang dia belum bangun juga. Mata dokter peri kecil melihat pria muda dalam nyala api dari sisi panggung batu. Ekspresi sedih muncul di wajahnya sebelum dia menghela napas. Sudah 1 tahun, tidakkah kamu bangun? Bahkan jika itu untuk Sun Er dan anak di dalam rahim Cailin, kamu tidak boleh terus tidur seperti ini. Kata-kata ini tidak mendapatkan efek seketika. Namun, ketika dokter peri kecil akan berbalik, tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia jelas melihat jari Xiao Yan sedikit bergetar. Getaran semacam ini mungkin sangat kecil, tapi dokter peri kecil pasti tidak akan salah dengan penglihatannya. Boom! Puncak gunung menara batu di belakang tiba-tiba bergetar dan menarik perhatian seluruh paviliun. Dengan suara angin deras, segera banyak sosok muncul di udara, baik itu Feng Zunze maupun Yao Chen, tatapan mereka tertuju pada menara batu. Aura ini, itu Xiao Yan. Bocah ini akhirnya bangun. Sementara seluruh paviliun telah berubah menjadi kegemparan. Api ungu coklat yang menutupi tubuh Xiao Yan, tiba-tiba membengkak dan meletus seperti gunung berapi, sebelum akhirnya membentuk naga ungu coklat setinggi 300 meter.
Tubuh besarnya menutupi seluruh menara batu. Sementara mulutnya mengaum ke langit. Aura ini, Douzun, ekspresi Mu Qingluan langsung menjadi tercengang saat dia merasakan kekuatan aura yang kuat. Sesaat kemudian, dia menghirup napas dalam-dalam. Suaranya sedikit gemetar saat dia bergumam. Itu memang Xiao Yan, Feng Zunze dan Yao Chen yang berdiri di udara kosong di langit. Mata mereka sangat panas saat melihat sosok manusia di kepala naga besar. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Kegembiraan juga melintas di matanya. 1 tahun, bocah kecil ini akhirnya bangun. Bocah ini memang cukup diberkati. Tidak hanya dia benar-benar mengaktifkan kekuatan obat pil naga misterius Yin Yang, tetapi dia bahkan mengambil kesempatan untuk melakukan terobosan. Feng Zunze tertawa saat berkomentar. Ya, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan terobosan ke level Douzun terlalu besar. Jika bukan karena mendapat bantuan meteor angkasa, kemungkinan terobosan akan tertunda setidaknya 2 tahun. Yao Chen tersenyum, wajahnya mengandung ekspresi senang. Sementara semua orang menghela nafas kaget di dalam hati mereka, naga besar berkelok di langit secara bertahap menghilang dan sosok Xiao Yan akhirnya muncul di depan mata semua orang. Apakah ini kekuatan dari seorang ahli Douzun? Xiao Yan mengepalkan tangannya sedikit. Dia merasakan douqi-nya seperti lautan luas di dalam tubuhnya. Hantu tua Zaixing, hutang ini, akan ada waktu ketika kamu harus membayarnya kembali. Mata hitam gelap Xiao Yan berkedip dengan dingin. Dia tidak akan membiarkan hantu tua itu mati dengan mudah. Sementara Xiao Yan bergumam, suara angin bergejolak dengan cepat, segera, beberapa sosok muncul di samping Xiao Yan. Akhirnya kamu bersedia bangun. Feng Zunze menepuk bahu Xiao Yan. Selama waktu 1 tahun ini, mereka disiksa secara menyedihkan karena Xiao Yan. Terima kasih Feng Lao. Xiao Yan tersenyum dan dengan hormat menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunze. Kamu harus berterima kasih pada gurumu. Dia mungkin tidak memiliki banyak tidur yang baik selama 1 tahun ini. Feng Zunze melambaikan tangannya dan berkata. Mata Xiao Yan berbalik ke arah Yao Chen yang tersenyum di samping. Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak menyadari apa yang harus dia katakan. Jangan dengarkan omong kosong orang ini. Ada baiknya kamu terbangun. Bagus kamu telah bangun, bahkan dengan ketenangan Yao Chen, hatinya tanpa sadar menjadi emosional. Mata Xiao Yan sedikit merah saat dia melihat Yao Chen yang tertawa. Semua kemampuannya diajarkan oleh Yao Chen dengan usaha keras. Namun, meskipun Yao Chen melakukan banyak upaya, dia hanya bisa menyaksikan gurunya ditangkap oleh Hall of Soul saat itu tanpa bisa melakukan apa-apa. Perasaan tak berdaya semacam ini adalah bentuk penyiksaan yang paling menyiksa. Baiklah, bocah kecil, tidak perlu memikirkan hal-hal di masa lalu. Kecepatan pertumbuhanmu telah melampaui harapanku. Sepertinya, tindakan Hall of Soul menangkapku akhirnya membantumu. Yao Chen dengan lembut menepuk Xiao Yan dan tertawa. Guru, aku saat ini sudah menelan 3 jenis api surgawi dan sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk membantumu memperbaiki tubuh. Xiao Yan dengan cepat menyelesaikan emosi di dalam hatinya. Dia melirik tubuh agak ilusi Yao Chen sebelum berbicara dengan cemas. Hati Yao Chen dipenuhi dengan perasaan hangat dan senang ketika dia melihat hasrat yang cemas di wajah Xiao Yan. Masalah memperbaiki tubuh tidak mendesak. Meskipun hidup Yao Chen tidak dalam bahaya ketika dia jatuh ke tangan Hall of Soul kali ini, dia telah kehilangan banyak esensi spiritual Qi. Sebelum menyempurnakan tubuh, pertama-tama kita harus mengisi kembali esensi spiritual yang hilang. Feng Zunze di samping menggelengkan kepalanya dan berkata, esensi spiritual Qi. Xiao Yan langsung terkejut. Bagaimana kita bisa mengisinya kembali? Saat ini, semuanya sudah disiapkan. Xiao Yan harus memenuhi keinginan gurunya dengan segala cara. Esensi Qi spiritual adalah fondasi dari jiwa. Sangat sulit untuk diubah oleh kekuatan luar. Feng Zunze merenung sejenak sebelum menjawab. Namun, ada 2 hal unik di dunia ini yang memiliki efek misterius dalam memperbaiki spiritual Qi. Buah jiwa bayi dan jamur surgawi naga spiritual. Hati Xiao Yan tanpa sadar tenggelam setelah mendengar ini. Hall of Soul bajingan ini. Xiao Yan menggertakkan giginya. Jika Yao Chen tidak dapat mengisi Qi spiritual, apakah itu tidak berarti bahwa dia akan selalu tidak dapat memiliki tubuh? Apakah benar-benar tidak ada solusi lain? Feng Zunze hanya terdiam tanpa menjawab.
Namun salah satu tetua di samping tiba-tiba berbicara. Kepala Paviliun Feng, buah jiwa bayi, salah satu dari dua benda misterius yang telah kamu sebutkan. Ada desas-desus bahwa itu ada di peninggalan kuno yang menyebabkan kegemparan baru-baru ini. Peninggalan kuno. Xiao Yan awalnya terkejut ketika dia mendengar ini. Segera, matanya berubah tiba-tiba ke arah tetua yang berbicara. Feng Zunze juga sedikit terkejut saat mendengar tetua berbicara. Mari kita turun dulu sebelum membicarakannya. Cukup banyak hal telah terjadi di dataran tengah selama 1 tahun ini saat kamu tidak sadar. Segera, mereka semua bergegas turun dari langit sebelum akhirnya memasuki aula besar Paviliun Bintang Jatuh. Setelah semua orang duduk di aula, Feng Zunze akhirnya mulai menceritakan apa itu peninggalan kuno. Peninggalan kuno telah diwariskan dari zaman kuno dan pemiliknya mungkin adalah ahli puncak level Doseng. Setiap kali peninggalan kuno muncul, itu akan membawa badai berdarah. Bahkan, mantra api yang dilatih Xiao Yan adalah sesuatu yang dia dan Yao Chen telah menjalani pertempuran berdarah saat itu agar berhasil membawa keluar dari peninggalan kuno. Peninggalan kuno kali ini kemungkinan lebih banyak masalah daripada terakhir kali muncul, itu karena peninggalan kuno ini akan muncul di wilayah suku binatang sihir. Xiao Yan merajut alisnya sedikit. Dia telah mendengar sedikit tentang wilayah ini. Mengingat karakter mereka, mereka pasti tidak akan senang jika manusia datang dan mengambil bagian. Ini memang cukup merepotkan. Sekarang, Yao Chen belum memulihkan kekuatannya. Karena itu, dia tidak bisa pergi. Tanpa bantuan ahli semacam ini, kita tidak akan bisa terjerat dengan Hall of Soul. Feng Zunze menambahkan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Serahkan masalah peninggalan kuno dan buah jiwa bayi padaku. Sementara untuk guru, tempat ini memiliki formasi besar bintang jatuh. Akan sangat aman bagi guru untuk tetap di sini. Ini terlalu berbahaya. Kamu tidak mengerti betapa kejamnya pertarungan jenis apa dalam peninggalan kuno. Kamu masih perlu menyelamatkan ayahmu. Tidak ada yang salah denganmu. Yao Chen perlahan menggeleng dan berkata, Guru, bahkan jika saat ini aku akhirnya bertemu dengan seorang ahli dari kekuatan hantu tua Zaixing, aku juga akan dapat mundur dengan aman. Tenang, aku tahu batasku. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak menunggu Yao Chen untuk terus berbicara sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Feng Zunze. Feng Lao, tolong bantu aku menyiapkan peta rincin dari wilayah binatang. Tinggalkan masalah buah jiwa bayi padaku. Feng Zunze melirik Yao Chen, yang mengerutkan kening di samping. Dia segera mengangguk dengan lembut dan berkata, meskipun aku juga sangat khawatir, kamu memang saat ini adalah orang terbaik. Aku akan menyelesaikan peta untukmu secepat mungkin. Selain itu, bawa Qing Luan bersamamu. Klannya juga berada di dalam wilayah binatang. Mereka mungkin bisa memberikan sedikit bantuan ketika saatnya tiba. Xiao Yan tersenyum mengangguk. Dia tidak menolak niat baik Feng Zunze. Yao Chen melebarkan matanya ketika melihat kedua orang ini dengan cepat membuat keputusan. Segera, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Karena kamu bersikeras, guru juga tidak akan mencoba menyarankanmu untuk tidak pergi. Jika kamu akhirnya bertemu dengan situasi berbahaya apapun, kamu harus segera mundur. Ingat, di hatiku, memulihkan kekuatanku tidak sepenting dirimu. Tidak mudah menemukan murid sepertimu. Xiao Yan menggosok kepalanya dan tertawa mengangguk, namun dia juga tidak buru-buru untuk berangkat. Barulah pada hari ketiga, kelompok Xiao Yan yang terdiri dari dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, Mu Qing Luan, Ziyan, Xiaongzan, meninggalkan paviliun bintang jatuh menuju wilayah binatang sihir, tempat peninggalan kuno akan muncul. Di langit biru yang tampak jelas dalam jarak ribuan kilometer, ada elang raksasa putih salju melintas dengan cepat. Beberapa sosok duduk di punggungnya yang luas. Itu mengejutkan kelompok Xiao Yan, yang telah meninggalkan paviliun bintang jatuh. Kesenangan apa yang ada di wilayah binatang? Mengapa kita pergi ke sana? Ziyan memiliki beberapa keluhan atas tujuan perjalanan ini. Dia terus bergumam di sepanjang jalan. Namun, Xiao Yan hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia melemparkan botol giok pada Ziyan yang berisi danwan. Kegembiraan langsung muncul di wajah Ziyan saat dia menerima botol giok. Dia langsung menuangkan danwan ke dalam mulutnya, baru kemudian dia tertawa. Qing Luan, beritahu kami tentang distribusi faksi di wilayah binatang. Siapa yang boleh disinggung dan siapa yang tidak boleh?
Wilayah binatang sihir telah mengumpulkan hampir 70% dari suku binatang. Ini termasuk 3 suku besar, Iblis Phoenix Surgawi, 9 piton tanah serta naga kuno Void. Mu Qingluan menatap Xiao Yan ketika dia menyebutkan suku Iblis Phoenix Surgawi. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati pada esensi darah Phoenix di tubuhmu. Meskipun saat ini kamu sudah maju ke level Douzun, kamu hanya dapat menarik kembali wajah faksi yang menakutkan. Xiao Yan membelai dagunya. Tidak perlu berbicara tentang kekuatan mengerikan dari suku ini. Jika tidak ada keadaan khusus, dia tidak ingin menjadi musuh mereka. Cih, suku Iblis Phoenix Surgawi bukanlah apa-apa. Xiao Yan, kamu tidak perlu takut. Dengan aku di sekitar, aku akan membiarkan mereka semua tidak dapat kembali jika mereka berani datang. Ziyan, yang sedang mengunyah, menepuk dada kecilnya saat berkata. Mu Qingluan terkejut saat melirik Ziyan. Dia tidak yakin tentang status gadis ini. Namun, dari cara yang Feng Zunze dan sisanya memperlakukannya, sepertinya latar belakangnya cukup kuat. Xiao Yan melirik Ziyan dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Meskipun gadis ini adalah naga kuno Void, dia masih terlalu muda. Tenang, aku akan memikirkan solusi mengenai esensi darah Phoenix. Mu Qingluan mengangguk dan dengan lembut berkata, suku yang kuat akan memiliki banyak suku tambahan atau bawahan. Jika seseorang mendiskusikannya, ini bahkan lebih rumit daripada sekte utama dan sekte cabang di dunia manusia. Suku asalku adalah suku burung mistik hijau. Meskipun kami tidak dapat dibandingkan dengan Iblis Phoenix Surgawi, kami juga memiliki reputasi tertentu di wilayah binatang sihir. Dan suku yang paling banyak memiliki suku bawahan adalah 9 piton tanah. Adapun naga kuno Void yang paling misterius, aku belum mendengar tentang mereka yang memiliki suku tambahan. Jika tidak, akan ada cukup banyak suku kuat yang mau bergabung dengan mereka. Ekspresi Mu Qingluan penuh hormat ketika dia menyebutkan naga kuno Void. Ziyan melebarkan mulutnya dan menuangkan danwan terakhir. Dia mengunyah beberapa kali sebelum menepuk perut kecilnya. Iblis Phoenix Surgawi tidak sekuat yang kamu gambarkan. Jika leluhur mereka masih ada, mereka mungkin masih memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sayangnya, Iblis Phoenix Surgawi kuno yang sejati sudah tidak ada lagi di dunia ini. Selain itu, bukannya naga kuno Void tidak memiliki suku bawahan, hanya saja kamu tidak menyadari mereka. Mu Qingluan membelalakkan mulutnya sedikit setelah mendengar kata-kata Ziyan. Iblis Phoenix Surgawi kuno adalah eksistensi puncak yang dapat dibandingkan naga kuno Void. Dia tidak berharap bahwa nama rahasia ini dari zaman kuno benar-benar akan diucapkan dari mulut gadis kecil ini. Suku burung mistik hijau juga merupakan suku yang memiliki reputasi. Jika naga kuno Void memiliki beberapa suku bawahan, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang masalah penting seperti itu? Suku burung mistik hijau. Ziyan mengangkat alisnya, matanya sedikit aneh saat dia melihat Mu Qingluan. Setelah itu, dia tertawa dan benar-benar berhenti berbicara. Kamu, Mu Qingluan merasa sedikit marah ketika dia melihat cara Ziyan. Namun, Xiao Yan di samping buru-buru menghentikannya. Kemudian, Mu Qingluan dengan lembut menghirup nafas. Dia menggertakkan giginya dan melihat wajah Ziyan yang tidak peduli sebelum berbicara dengan kemarahan. Setelah itu, dia langsung duduk dan menutup matanya. Jelas, dia sangat marah pada Ziyan. Xiao Yan hanya bisa melebarkan tangannya tanpa daya, setelah itu, dia menatap tajam ke arah Ziyan. Namun, Ziyan langsung mengabaikannya. Dia merenggangkan pinggangnya yang malas sebelum menggunakan Xiongzan di sampingnya sebagai sandaran dan dengan cepat jatuh tertidur lelap. 4 hari berlalu, kelompok Xiao Yan akhirnya tiba di wilayah Pegunungan Tulang. Karena sudah ada 2 tetua paviliun bintang jatuh sedang menyelidiki sebelumnya di sini. Mu Qingluan langsung mengambil batu giok tua dari cincin penyimpanannya dan menghancurkannya. Segera, setelah giok tua itu hancur, sosok tua dengan cepat bergegas dari pegunungan yang jauh. Setelah itu, dia menuju kelompok Xiao Yan. Namun, pria tua ini tampak sedikit sengsara. Saat ini, seolah-olah dia baru saja saling bertukar pukulan dengan seseorang. Tetua Hu, apa yang terjadi? Di mana Tetua Qi? Mu Qingluan bertanya dengan kaget ketika dia melihat penampilan pria tua ini. Tetua Hu tertawa pahit dan segera berbicara dengan amarah. Tetua Qi dan aku telah datang ke Pegunungan Tulang,
untuk menyelidiki situasi atas perintah dari dua kepala paviliun. Kami menemukan puncak gunung yang dekat dengan peninggalan kuno. Namun, kami berdua baru saja memimpin beberapa murid untuk membuat tenda. Kami bertemu dengan orang-orang dari Paviliun Angin Petir. Paviliun Angin Petir. Xiao Yan mengangkat alisnya sedikit. Itu memang musuh lama. Mereka benar-benar berani menyerang. Wajah Mu Qingluan sedikit tenggelam. Beberapa amarah naik di matanya. Tidak ada pilihan. Kali ini, bahkan Lei Zunze secara pribadi datang. Kami berdua bahkan belum memikirkannya ketika kami disingkirkan secara langsung. Dalam kemarahannya, Tetua Qi juga akhirnya terluka. Tetua Hu menghela napas. Meskipun dia berbicara dengan cara ini, wajahnya mengalami ketidakpuasan. Jelas, cara angku dari Paviliun Angin Petir telah membuatnya sangat marah. Mu Qingluan mengerutkan kening, dia tiba-tiba menoleh dan melihat Xiao Yan. Guru telah mengatakan bahwa kamu akan bertanggung jawab atas segalanya dalam perjalanan ini. Xiao Yan tersenyum dan melirik Mu Qingluan, yang menatap tajam padanya dari belakang. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berkata, ayo pergi dan lihat Tetua Qi dulu. Tetua Hu mengangguk, dia akhirnya berbalik dan memimpin jalan. Setelah tiba, Xiao Yan perlahan berjalan menuju Tetua Qi, meraih tangannya dan memeriksa lukanya. Lukamu cukup serius. Siapa yang telah menyerangmu? Kepala Paviliun Angin Petir Utara, Fei Tian. Tetua Qi menarik nafas. Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa pelan. Dia belum bertemu dengan Fei Tian selama 3 tahun, namun orang ini masih tetap sombong seperti biasanya. Kemudian, Xiao Yan mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya pada Tetua Qi. Berapa banyak douzun yang dimiliki Paviliun Angin Petir? Hanya Lei Zunze sendiri. Tetua Qi menjawab dengan senyum. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah itu, dia perlahan berbalik di depan mata semua orang. Pemimpin junior, kamu. Tetua Hu terkejut setelah melihat ini. Dia buru-buru bertanya, ayo, saatnya untuk menghancurkan tempat mereka. Suara samar Xiao Yan menyebabkan darah di dalam tubuh murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang hadir langsung mendidih seketika.